Selamat datang di Teropong Arena. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta rizki yang melimpah. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya. Setelah absen 16 tahun, Timnas Indonesia akhirnya kembali ke Piala Asia. Tentunya, lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, berkat andil dan kecerdasan Sintayong dalam meracik strategi. Lantas, apa saja strategi Sintayong yang mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke turnamen 4 tahunan tersebut? Saat kualifikasi kemarin, area sayap menjadi andalan Sintayong untuk menembus pertahanan lawan. Tak hanya Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman yang bertugas mengacak-acak pertahanan lawan, tapi dua wingback skuad Garuda juga aktif menyerang. Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto dan Pratama Arhan juga kerap menginisiasi serangan Timnas Indonesia. Bahkan saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait, Rahmat Irianto berkontribusi atas 2 gol yang dibuat skuad Garuda. Manfaatkan skill Pratama Arhan. Hal yang paling menarik untuk disorot dalam permainan Timnas Indonesia adalah bagaimana Pratama Arhan melepaskan lemparan ke dalam. Eksekusi yang dilakukan pemain ex-PSIS Semarang itu begitu sempurna, layaknya umpan lambung. Ia bisa melakukan lemparan sempurna, meski dari jarak yang sangat jauh dari gawang lawan. Meski tidak ada yang berujung gol di kualifikasi Piala Asia 2023, setidaknya lemparan Pratama Arhan memberi ancaman kepada pertahanan lawan. Duo gelandang Persib Bandung, Ricky Kambuaya dan Mark Klok, menjadi pilihan utama Sintayong untuk mengawal lini tengah Timnas Indonesia. Ricky Kambuaya fokus bermain ke depan untuk melayani trio lini depan Garuda yang biasa ditempati Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman dan Dimas Derajat. Berkali-kali, umpan terobosan dan kreativitas Ricky Kambuaya mengancam gawang lawan. Begitu juga Mark Klok, ia bertugas sebagai pivot pengatur tempo serangan dan pengawal lini tengah. Peran Mark Klok terlihat jelas saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait dan menghancurkan Nepal 7-0. Kejutan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto disulap Sintayong untuk beroperasi sebagai fullback kanan. Ia dimainkan sebagai starter di 2 laga awal, karena Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi bugar. Luar biasanya Rahmat Irianto tampil garang, khususnya di laga kontra Kuwait. Tak hanya kukuh dalam mengawal pertahanan, Rahmat Irianto juga berkontribusi atas 2 gol yang dibuat Timnas Indonesia ke gawang Kuwait. Mirip Carlo Ancelotti, Sintayong mengikuti setup kick-off yang pernah dilakukan pelatih spesialis, juara Liga Champions bersama Real Madrid, Carlo Ancelotti. Momen itu terjadi setelah Timnas Indonesia kebobolan oleh Kuwait pada menit 40. Setelah gol Kuwait, Timnas Indonesia langsung tersengat. Saat melakukan kick-off, tanda laga kembali dimulai. Wingback Timnas Indonesia, Rahmat Irianto, langsung berlari kencang ke arah kotak penalti. Tanpa berlama-lama, Mark Klok yang menerima umpan kick-off dari Ricky Kambuaya, langsung memberikan umpan panjang ke arah Rahmat Irianto. Panik tiba-tiba Mark Klok melepaskan umpan panjang, kiper Kuwait melanggar Rahmat Irianto yang sudah berada di kotak penalti Kuwait. Alhasil, wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin laga, langsung memberikan hadiah penalti kepada Timnas Indonesia. Mark Klok yang menjadi eksekutor pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pola yang sama juga pernah dilakukan Carlo Ancelotti saat Real Madrid bersuap PSG di leg 2/16 besar Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022. Namun, bedanya pola yang diterapkan Carlo Ancelotti gagal menghasilkan gol.